Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bakur Rusuk Berkah. Kita coba olah mikron kotor ya. Kita timbang dulu. Ini hasil dari pretelan dari sisa-sisa penjualannya yang kita kumpulkan dari bekas-bekas keprekan handphone dan sebagainya. Ini kotor ya, tidak semua bersih. Ada yang dari handphone Cina, dari BB, dan dari sebagainya. Oke, dan ini seperti ini ya, tidak bersih. Ada pengotornya juga. Jika kalau ini kita bersihkan, paling ini juga ada 3 on lebih. Ini banyak motor stainless juga ya, seperti ini. Ini stainless, tipis sekali masnya ya, tapi kita sekalian saja. Nah, ini kita masukkan air dulu ya. Ini air biasa ya, secukupnya. Nanti kita kemudian kasih HF, lanjut kemudian kita kasih nitrit ya. Nah, kalian harus lakukan di luar ruangan ya. Jangan lakukan di dalam ruangan atau tempat sempit, nanti berbahaya ya, asapnya akan terhirup oleh kita. Kenapa saya tidak bakar? Karena di situ ada bahan-bahan dari stainless ya. Kalau bahan dari dasar tembaga mungkin saya akan logamkan, karena ini seluk memilihnya dari bahan-bahan stainless dan tembaga. Jadi saya langsung cukim seperti ini saja ya, biar hancur. Ini bahan mikron 0,55 kilo atau setara dengan 0,5 ons ya. Kita bisa ibaratnya kita mendapatkan hasil logamnya berapa, kita lihat saja nanti ya. Ini sudah mulai mengelupas ya. Oke, nanti kita saring ya. Reaksinya sudah mulai melambat ya, tapi ada reaksi. Sebelum pengotornya jenuh, kita saring ya. Oke, nanti ini akan saya saring semua ya. Untuk pengotor plastik tidak mengapa ngikut ya. Penting stainlessnya jangan sampai ikut saja. Di pinggiran sini masih ada masnya ya. Di sini bagian-bagian pinggiran sini dia menempel ke itu ya, dinding bak sini. Jadi kita nanti regia di sini. Nah, ini sudah kita saring ya. Tadi kita saring 1 wadah, agak terhambat. Jadi kita saring 2 wadah ya. Nah, di sini sudah bersih ya, tidak ada sisa cairan kimia. Kita sudah bilas. Yang tersisa sampah-sampah plastiknya dan mikron plating masa masih nempel di bak sini ya. Nanti kita regianya di sini saja. Kemudian tadi kita sudah pisahkan juga ya, yang berbahan stainless dan yang seperti ini ya, pengotor-pengotor yang nempel ketika kita kasih magnet, dia akan menempel ya dari sini. Oke, nanti ini kita langsung ketika sudah beres penyaringan, nanti saya akan bilas ya. Ketika sudah kering kita bilas biar agak turun ya air tembaganya, air pengotornya. Baru kemudian kalau sudah bersih kita regia di sini. Oke, ini sudah selesai ya. Ini kita sudah bilas agak bersih ya, tidak terlalu banyak air warna birunya ya, air tembaganya. Kita masukkan ya ke sini. Nah, bisa kalian lihat ya, ini warna biru ini masih ada cairan tembaganya ya. Nah, ini udah bersih. Nah, di sini saya membuat air regia. Air HCl-nya 600 ml dan sisanya nitrit ya. Nah, seperti ini.
lihat aja perbandingannya segitu. Oke, langsung kita tuang ya. Ingat, lakukan di luar ruangan ya, jangan di dalam ruangan, bahaya. Ya, ini di luar ruangan ya, jadi aman. Nah, untuk yang misalkannya gagal mengendap, biasanya cairannya seperti ini ya, agak kehitam-hitaman karena terlalu banyak pengotor logam lain juga ya. Jadi kalian nggak usah bingung ya, jangan ibaratnya kalau nggak masukin pelat besi atau apa, kasih plat yang dari PCB TV ada ya, yang namanya aluminium yang nempel di TV. Nanti kalian masukkan satu yang bongkahan begini, yang seri L itu kalian masukkan ke ini. Usahakan ini wadahnya yang besar ya. Sebelum dimasukkan aluminium tersebut, usahakan tempatnya agak yang lebih besar. Nanti dia ada reaksi yang gejolak ya. Ini cairan yang sudah tadinya gagal ya, gagal mengendap karena terlalu banyak pengotor. Jadi dia memakan logam yang lainnya dulu. Nah, setelah habis termakan oleh air yang gagal ini, reject ini, nanti kita saring, hasilnya seperti ini. Dia akan kembali lagi ya logam emasnya. Cuman ini harus dibersihkan, nanti di roasting, kemudian kita bakar. Pasti tidak akan bersih. Kalian tinggal cukim ulang ya. Bisa nanti kalau misalnya sudah menjadi logam, tambahkan tembaga, kemudian kalian cukim. Oke, kita tunggu proses selanjutnya, penyaringan dan pengendapan mikron yang siang tadi kita olah ya. Oke, sampai 1 jam ya, karena plating emasnya juga tipis ya, pengotornya juga tidak terlalu banyak, jadi nggak terlalu cepet-cepet juga. Langsung kita saring ya. Pelan-pelan ya, saya satu tangan loh megangnya, tangan satu megang kamera, maaf ya. Ini nanti saya akan saring semua, kemudian nanti saya akan bilas ya. Oke, nah ini sudah beres kita saring ya, sudah bersih. Nggak mungkin nggak ada endapannya ya. Nah oke, ini kita langsung netralkan ya dengan Orea dulu. Ini cairannya udah bagus ya, nggak mungkin nggak ada endapannya juga ya. Untuk penetralan ini ya diusahakan tidak benar-benar bereaksi ya, dan tidak juga berlebihan. Ketika kita kasih oreanya tidak terlalu berlebihan juga ya, karena kalau sudah airnya banyak seperti ini, tidak ada gelas pirek yang ukuran 5 liter atau 2 liter ya, nanti kita kerepotan juga untuk memanasinya ya. Jadi intinya pelan-pelan saja, hati-hati ya, dalam setiap pemrosesan kita harus hati-hati ya. Tentunya jangan sampai kerja 2 kali ya. Seperti ini ya, ini kita sudah dihentikan saja ya. Nanti kalau dia terkena air panas juga dia akan encer kembali ya. Seperti kristal. Berhubung ini air SMA-nya masih panas ya, jadi kita langsung masukkan saja ya. Mudah-mudahan tidak gagal lagi nih. Warnanya juga agak berubah nih. Ya, mudah-mudahan ini berhasil. Sudah mulai agak kelihatan ya, aduk dulu biar merata.
Nyengatnya yang nggak terbiasa pasti akan sangat menyengat sekali. Aman ya, sudah mulai terlihat, bisa kalian lihat ya. Nah, oke, ini endapannya ya udah terlihat juga. Kita tinggal tunggu saja ya. Entah buat kalian misalkannya mau nunggu 1 hari atau 1 malam, besok mau diendapkan kemudian kalian saring, itu juga bisa. Tapi kalau saya biasanya sih nggak terlalu lama juga, karena kan untuk proses buat mempercepat saja ya, tidak memakan waktu banyak. Jadi ketika sekian 1 jam atau beberapa 10 menit baru saya saring. Yang lebih bagus ya tunggu sampai ngendap semua. Nah, ini sekitar 15 menitan ya saya diamkan. Sudah terlihat ya, di atas sudah ada gumpalan, di bawah juga sudah ada gumpalan. Ini langsung kita saring saja ya. Yang penting sudah ada endapan, udah aman ya. Nah, airnya kalau misalkannya kalian menyaringnya lolos, nanti bisa didiamkan beberapa hari, nanti juga ada endapan lagi ya. Untuk tisunya saya menggunakan 6 lapis ya. Ini sudah kelihatan ya. Di bawah juga ada biasanya. Coba kita lihat ya. Aman ya, airnya bening, jadi tidak terlalu tembus. Bisa kalian lihat ya, ini airnya di atas begini, yang turun dari saringan begitu. Oke, kita lanjutkan saring lagi. Nanti kita sudah selesai, nanti kita bilas kemudian kita bakar ya. Ini sudah selesai ya, kita bakar. Ini sudah saya bilas. Mudah-mudahan hasilnya sesuai untuk beli kimia lagi ya. Kita kasih borak dulu ya. Kita peras dulu biar tidak terlalu banyak airnya ya. Pelan-pelan saja, takut sobek ya. Oke, ini selesai ya. Kita masukkan ke sini dulu ke koinya. Kita bakar pelan-pelan. Usahakan nanti kita fokus ke tengah ya, biar ngumpul di tengah. Kita bakar sampai agak mengering dulu, nanti kita kasih borak lagi, kemudian mainkan apinya ya. Jangan terlalu besar dulu apinya dan anginnya, biar kering dulu saja ini ya. Baru setelah agak kering kalian kasih borak lagi dan fokuskan ya ke tengah-tengah biar ngumpul logam dari sudut-sudut pinggirannya. Biasanya kalau tekanan oksigennya terlalu kencang juga dia akan
terpental ya ke pinggir-pinggir, jadi kelihatan nanti butiran kecil-kecil di pinggiran koi sini. Jadi usahakan pelan-pelan saja ya, perhatikan setiap pembakaran juga harus teliti. Oke, saya akan lanjutkan lagi ya. Nah, ini sudah selesai ya. Kita dulu. Kita timbang, kita bersihkan dulu ya. Hasilnya 0,80 mg ya, dari bahan 0,55 kilo bahan kotor ya, tentunya bukan bahan bersih, menghasilkan emas 0,85 mg. Oke, sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.